Oke, di Kakak Uang sekarang ada menu yang namanya hutang dan piutang ya. Jadi cara pakainya itu pertama teman-teman pastikan dulu ya di sini workspace aktifnya itu yang mana. Jadi kalau teman-teman punya workspace pribadi atau bisnis atau keluarga ya, hutang piutangnya itu ada di workspace mana. Nah, saya contohkan di sini pribadi ya. Pastikan workspace aktifnya itu di pribadi. Untuk utang yang ada di pribadi itu maksudnya ya. Jadi kita pilih, kita contohin dulu yang di pribadi. Ini kita pilih ke menu hutang ya, di sini hutang piutang. Kemudian teman-teman klik tambah di sini atau di sini ya, hutang baru. Nah, di sini temu tambah hutang atau piutang. Kita coba tambah hutang dulu ya. Klik tambah hutang, backgroundnya itu akan berwarna pink ya, merah muda. Kemudian di sini hutangnya misalnya teman-teman berhutang artinya minjem sama orang ya. Pinjaman dari bebas ya, pinjaman aja lah, pinjaman. Nah, yang ngutanginnya siapa gitu. Yang ngutangnya misalnya Asep, jumlahnya berapa teman-teman, ngutang hutang ya, berhutang misalnya 1 juta ya. Terus jatuh temponya kapan? Jatuh temponya itu misalnya tanggal, bulan depan ya, bulan depan tanggal, ya 24 lah ya. Jadi teman-teman akan bayar nih utang ini. Ya, ini opsional di sini akun terkait. Nah, di sini pilih nih. Dia itu ngutangin teman-teman ke mana? Ke rekening kah atau ke cash? Misalnya pilih cash ya. Pilih cash ya. Di sini cash teman-teman punya duit misalnya di kantong 410.000. Kita ini aja lah biar jadi 1 juta ya. Nah, 990.000. Biar enak gitu ngitungnya. Biar apa ya? Biar jelas gitu ya. Nah, ini teman-teman minjem dari si Asep ini 590.000 ke cash dompet. Artinya teman-teman nerima duit dong, duitnya bertambah dong di cash dompetnya ya. Oke, kita klik di sini, klik simpan. Oke, utang ini 590.000 ya. Jatuh temponya tanggal 24. Kita cek di workspace ya. Nah, di cash dompet yang tadinya 410.000 jadi 1 juta. Jadi sekarang teman-teman pegang uang itu 1 juta ya, karena tadi udah dipinjemin sama si Asep nih 590.000 ya. Cek di dashboard. Nah, ini ada hutang nih 590.000 ya. Ini saldonya juga berkurang. Nah, di sini transaksi terbarunya terima hutang dari si Asep, hutang ya, tambah 590.000 ya. Ini untuk manual ya, untuk manual. Nah, ini udah jatuh tempo nih, jatuh temponya tanggal 24 Februari. Tadi kan Maret ya, salah kali. Maret simpan, salah. Nah, jatuh temponya 24 Maret 2026 ya, utangnya itu. Ini untuk manual ya, untuk manual, ngisi manual di sini bahwa teman-teman punya utang. Nah, bagaimana caranya di Telegram? Kita pergi ke Telegram. Nah, kita pergi ke Telegram. Oke. Awal teman-teman klik help dulu di sini ya. Help. Nah, di sini help. Kemudian di sini kan ada yang namanya, pilih dulu workspace-nya ya, untuk memastikan bahwa teman-teman berada di workspace yang benar. Betul ya, di sini pribadi ya, teman-teman pilih pribadi karena hutangnya tadi kan di pribadi ya. Pribadi. Kemudian kita pilih account ya, di sini account. Nah, pilih account mana yang mau teman-teman masukin. Ya, misalnya di sini cash dompet ya. Cash dompet. Oke, jadi akun aktif sekarang cash dompet 1 juta ya, sesuai tadi sama utangnya. Sekarang gimana caranya kita buat hutang baru ya?
melalui Telegram. Yang tadi itu ada help ya, di sini help. Ini kan udah dimastiin bahwasannya ini akunnya pribadi yang aktifnya cash dompet. Sekarang kita ke di sini nih, ke help lagi lah di sini. Kalau misalnya udah kepanjangan ya, help di sini kita pilih hutang ya, slash hutang. Nah, kalau ini pinjamannya kan 590.000 ya, pinjaman hutang aktifnya. Kalau mau nambah utang lagi, kita pilih ini aja nih, hutang nama jumlah. Maksudnya gimana? Misalnya kita mau ngutang lagi lah, tadi kan ke si Asep ya, misalnya kita mau ke si Budi lah, hutang Budi namanya, jumlahnya berapa? Misalnya jumlahnya ke si Budi mah 2 juta, 2 juta ya. Jadi teman-teman logikanya di sini adalah teman-teman mau hutang ke si Budi 2 juta gitu. Nah, kita cek di sini send message. Nah, utang berhasil ditambahkan, jumlahnya itu 2 juta, akunnya itu yang bertambah cash dompet. Jadi cash ya ke si Budinya. Itu saldonya jadi 3 juta. Kita cek di sini di reload. Oke, nah jadi tadi utang ke si Asep sama sekarang ke si Budi di sini juga udah masuk ya di sini. Nah, gitu. Ini untuk utang ya. Terus bayarnya kayak gimana? Nah, kalau bayarnya kita cek dulu dashboard deh. Cek dulu dashboard di sini. Nah, hutang teman-teman itu sekarang totalnya 2.590.000 ya. Kemudian di pendapatan di sini terima hutang nih dari si Asep 590.000, dari si Budi 2 juta gitu ya. Nah, kalau bayarnya kayak gimana? Kalau teman-teman misalnya udah bayar nih ya, udah bayar. Kalau dari dashboard, misalnya teman-teman udah bayar ke si Asep nih ya. Si Asep udah bayar nih, jumlah pembayarannya ke si Asep tuh 200.000 lah, misalnya 200.000. Nah, dari mana duitnya teman-teman bayar? Misalnya dari transfer ya, transfer misalnya Asep gue mau bayar utang nih, transfer dari BCA misalnya. Oke, tinggal transferin, klik bayar. Oke. Nah, sebagian ini udah dibayar 200.000 dari sisanya 390.000 ya. Nah, ini untuk manual ya di sini. Kita cek di dashboard. Ya, utangnya sisa 2.390.000. Kemudian untuk di workspace-nya berkurang juga ya uangnya dari BCA. Kita cek di pengeluarannya. Nah, bayar hutang pinjaman si Asep tuh dari BCA 200.000 gitu. Ini untuk dari segi manual ya, manual. Nah, sekarang gimana caranya dari Telegram? Oke, kita ke Telegram, kita cek saldo ya. Oke, ini belum apa? Oh, udah ya, udah ini saldo ya, total saldo sekian. Kita pengen bayar hutang si Asep ya tadi di sini. Nah, gimana caranya? Caranya ketik help, atau teman-teman bisa ketik aja di sini ya, eh, langsung diklik gitu ya misalnya. Nah, itu. Nah, di sini ada bayar hutang ya, bayar hutang. Klik di sini, tinggal klik aja sebenarnya bayar hutang. Nah, bayar hutang dari siapa? Dari si Budi apa bayar pinjaman ini? Misalnya bayar pinjaman dari si Asep ya. Pinjaman. Nah, sekarang kan oh ini akun cash dompet ya. Saldo 2.600 berkurang. Nah, teman-teman kalau dari sini ini kalau diklik langsung berkurang 390.000 ya. Nah, ini udah langsung berkurang itu dari akun
cash dompet ya, karena dari sininya kita cek ya akunnya. Nah, yang aktif itu yang cash dompet ya. Jadi dia langsung otomatis ngebayar yang si hutangnya dari cash dompet ya, 100% langsung kalau via Telegram. Nggak bisa dicicil kalau dari Telegram. Kalau dari dashboard di sini bisa bayar setengah-setengah gitu. Jadi kalau teman-teman mau bayarnya sebagian itu dari dashboard. Kalau teman-teman langsung bayar semua itu dari Telegram seperti itu ya. Kemudian kita kan ini si Asep udah lunas ya, si Asep udah lunas. Kita reload. Nah, pinjaman udah lunas nih si Asep ya. Tinggal sisa dari yang si Budi nih. Nah, gimana cara bayarnya ya? Kita cek lagi akun, kita pilih yang buat bayarnya kan ini saldonya BCA masih banyak ya. Ya BCA ini 16.740 ya. Kita bayar hutang di sini. Kita cari yang bayar hutang. Nah, tinggal si Budi nih. Bisa 2 juta, pilih yang mau bayar si Budi ya. Kita cek ini harusnya ini berkurang jadi 14 juta ya. Bayar Budi. Nah, ini saldonya 14.700 berkurang. Selamat hutang Budi lunas. Jadi kalau dari Telegram dia itu langsung dilunasi ya. Kalau dari dashboard dia bisa dicicil. Kita reload ya. Nah, dari si Budi udah lunas ya. Kita cek di dashboard juga berkurang ya duit kita di workspace. Ini 22.500 ya. Oke, ini untuk hutang ya, hutang. Nah, sekarang gimana kalau piutang gitu? Kalau piutang kita tinggal tambah aja sama ya. Ini piutang. Contohnya kita minjemin orang, misalnya pinjamin J. Misalnya jumlahnya berapa? 2.500.000 lah. Gitu. Temponya kapan? Dia si J itu janji mau bayar kapan? Misalnya janji mau bayar 1 Maret ya, 1 Maret. Terus akun terkaitnya yang mana? Ya. Di sini kita ini aja deh, cash dompet lah ya, cash dompet. Jadi si si J datang mau minjem ke kita simpan di sini. Oke. Nah, total piutang ya, total piutang 2.500.000 dari si J. Kita cek di dashboard. Nah, saldonya berkurang ya, jadi 20 juta. Kita cek di workspace 20 juta dan uang cash dompetnya tinggal 110.000 gitu. Nah, karena kita minjemin orang uang artinya kita keluar uang ya, keluar uang di pengeluaran. Nah, pinjamkan uang pinjaman J 2.500.000 ya gitu. Oke, kemudian cara bayarnya gimana? Nah, bayarnya sama ya, kalau manual di sini misalnya si J itu udah bayar ke kita ya, si J udah bayar ke kita 500.000 nyicil ya dia, misalnya bayarnya kemana, dia bayarnya ke misalnya cash dompet ya, misalnya atau ke rekening dia transfer ya, tinggal dipilih aja cash dompet bayar sekarang. Oke. Nah, sebagian dia udah bayar 500, sisanya tinggal 2 juta. Jadi kita tahu nih si J masih punya sisa hutang 2 juta loh J gitu. Kemudian kita cek di dashboard. Nah, ada saldo nambah 500 ya. Ini terima piutang dari J 500. Jadi tercatat ya di sini. Nah, masuk cash dompet 610.000. Oke, terus gimana caranya dari Telegram, sisi Telegram ya. Dari sisi Telegram, ini akun aktifnya kan BCA ya di sini. Kita sementara si J itu bayarnya cash ya, yang 2 juta lagi cash misalnya. Jadi kita pilih dulu akunnya, account
misalnya si J itu bayar ke cash dompet. Nah, dia bayar ke rumah lah, lunas nih 2 juta lagi kan. Nah, di sini kita pilih ini nih, bayar piutang. Ya, piutang, bayar piutang. Pinjaman, terima pinjaman J 2 juta ya, akun cash dompet, pilih yang mau diterima. Dia jadi si J itu bayar ya, bayar ke kita 2 juta. Nah, bertambah nih saldo akunnya jadi 2 juta 600. Selamat piutang pinjaman J sudah lunas. Jadi kalau untuk di Telegram dia akan langsung membayar semuanya, atau kita keluar uang atau dapat uang semuanya dari utang atau piutang. Kalau misalnya dari dashboard dia bisa nyicil gitu. Jadi kalau manual dari dashboard ya, kalau dia bayarnya nyicil, kalau langsung dia bisa di Telegram, seperti itu kurang lebih untuk pengenalan hutang dan piutang ya. Oke, dari saya itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.